orang disebut apa Habs ini nanti dulu yang terjadi perang apa begitu masih simpan terus. Jadi kalau kita dikasih nama apa Habs ini itu ya orang-orang yang semua kejadian-kejadian dulu itu bisa lupa. Nama-nama ini yang belum beres lagi. Nama-nama itu belum beres ya. Kali namanya Habie. Habie. Artinya juga saya tidak tahu karena dalam sejarah itu juga apa belum tahu. Nah kalau menurut saya bagusan Habie ya. Oh berarti artinya juga ada ya. Habie. Padahal di Elimi juga panas tapi yang paling terlalu panas di ini apa Jayapura nih. Bisa barhama kan masih di atas gunung ini. Karena warnanya, karena lebarnya, karena jembatan juga dia punya jaraknya juga berapa meter ke sana tuh. Jadi orang-orang juga cari ini di situ cari kerja. Foto-foto lah bagian sana di cari kerja. Bukan. Foto jadi. Hari kan. Oke teman-teman, kita sekarang lagi di luar sini. Kita ada mau cerita kan? Iya kan? Ceritanya. Cerita apa nih? Cerita saja toh? Iya cerita apa? Cerita apa ya? Belum tahu beko ya? Tidak tahu. Kok gimana nih? Iya. Kau ceritakan perjalanan dari Yalima ke Jayapura saja. Mereka pakai mic tidak? Iya, Yalima ke Jayapura. Pakai ini. Mobilnya gimana? Terserah. Oke teman-teman, sekarang mau ceritakan tentang perjalanan saya. Iya. Ya kan kayak gitu. Dari situ dari Ubakma, dari Elim baru kamu dari Elim langsung ke Jayapura kan tuh? Dari iya. Wamena dulu baru dari Wamena ke Jayapura baru dari situ ke sini. Dari Ubakma pakai mobil ke Lelim dulu baru dari Lelim ke Jayapura. Maksudnya kamu datang pakai apa? Datang pakai apa? Dari Ubakma pakai mobil. Kalau dari Lelim pakai pesawat. Pesawat yang angkut barang ini apa tuh? Bahan bakar, yang angkut bahan bakar. Bakar ya? Bakar apa ya? Yang warna kuning kah? Untuk lampu-lampu itu. Nah dari itu dari Ubakma ke LLM itu pakai pesawat gitu? Pakai mobil. Pakai mobil baru satu hari ini kan gagal tidak jadi karena anak kecil satu ikut kita. Nah, anak kecil satu ikut kita jadi gagal. Terus yang 2 hari ini baru pas kita kasih amankan itu anak kecil, baru kita keluar jam 5:00. Anak kecil sedang tidur baru. Dia menangis ini. Dia suka kejar-kejar kita jadi. Dia juga mau ikut kejar saya karena sayang saya. Iya, dia lagi mau dia lagi mau pengen. Dia lagi mau pengen ikut ke sini itu sama-sama saya. Ke mana? Ke sini. Ke Bandung sini, Pak. Iya. Jadi satu hal ini yang jadi gagal. Jadi yang karena anak kecil, tiketnya udah beli. Tiket hangus dong? Enggak apa-apa. Jadi 2 hari ini baru kita keluar jam 5:00. Jam 5 subuh. Ya, jam 5 subuh. Anak kecil sedang tidur baru. Dia sama-sama saya. Berarti dia jalan kaki dari Ubakma sana ke Elim sini. Ya, kita keluar jalan kaki, bukan. Pakai mobil. Pakai motor. Pakai motor.
Bukan pakai padem motor. Oh, pada motor. Oke. Sampai di Lelem bandara begini pas tiba-tiba pesawatnya masuk. Berarti pagi-pagi kan tidak makan baru Ya termakan. Oh, Iya. iya. Pesawatnya masuk baru sudah dari situ gas. Ah, Ah. kan gitu. Nah, ya itu mulai gas itu. Ah, Dari situ mulai gas. Kita naik pesawat langsung terbang. Dari itu terbang maksudnya terbang pakai. pesawat lah. Oh iya. Pesawat. Baru dari atas pesawat saya lihat ke bawah gini Yesus. Kau perhatikan kamera sana. Kalau dia tanda merahnya hilang, tambahkan lagi. Oke, lanjut. Nah, dari atas pesawat saya lihat ke bawah begini kan, ini kan Sungai Mamberamo tuh. Wow, Oh, keren ini kan apa? di udara baru. Sudah di udara. Baru Sungai Mamberamo-nya keren apa? Anjay. Tanda merah jalan. Tanda merah. Ada. Oke lanjut. Ya, keren Kau sekali. perhatikan saya, tunggu situ. Sudah dari situ, di situ sekitar berapa jam ya? Sebenarnya Dari Leleng ke Iya. Jayapura nih. Iya. Oke. biasanya berapa jam? Biasanya ya 30-an menit lah gitu. Oh 30 menit. Ya 30 menit lah. Yo, Iya. baper lanjut. jadi. Ada apa? Itu musik ya, sekarang. Ya sampai situ kita Kau pemain itu kasih sedikit boleh? ke Bandara Sentani. Hah? Dari situ itu apa? Bandara kan pakai apa? Pesawat juga kan, pesawat turun di situ baru nanti kita Iya, betul. apa panggil itu apa ada teman ini pada yang jemput lagi pakai mobil. Pada oke. Ah. Dari situ kita langsung ke pantai sana, pantai di mana itu Jayapura di situ. Di apa itu rumah apa tuh? Kantor itu kantor gubernur Papua. Kalau kesana ya. Best juga. Iya di situ sudah di situ kita makan bakso. Bukan kantor gubernur baru kan pergi ke jauh sana tuh, arah sana tuh. Arah sana di yang jalannya menuju ke pelabuhan. Oh iya, best juga. Iya. Best. Itu sudah di situ. Iya. Kita duduk situ santuy, minum kopi, sate, banyak lah di situ kita minumnya. Tapi mereka tuh minum itu barang hijau tuh. Ya, saya tahu tuh. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Ya. Sudah dari situ sudah jam berapa itu? Sudah mulai jam 3 tuh kita Itu yang dari bandara langsung ke Jayapura sana. Dari Jayapura langsung menuju ke pantai. Nah, dari pantai langsung jalan baru tidur di kos. Kos lagi. Ya, kos. Baru dari situ hari besoknya tuh kita rental ini lagi mobil. Rental mobil baru kita stay ke Esko di atas. Esko ke area di atas keren apa anjing. Ya. Perbatasan lah. Perbatasan. PNG sama Indonesia. Di situ di situ kan ada keluarga juga, keluarga Pade. Jadi ya, keluarga di situ. Ada dia rumah juga 2. Yang satu kan pinggir pantai, ya. Yang satu kan pinggir pantai, terus yang satu kan di mata jalannya itu apa Papua Nigunika itu PNG. Itu arah-arah maksud setelah lewat perbatasan atau bagian dalam sini? Bagian dalam sini, bagian dalam Indonesia kan. Bagian dalam situ. Nah di situ, di situ suasananya bagus sekali. Tapi banyak nyamuk. Malam-malam nyamuk yang serang-serang kita yang tidak tidur, iseng-iseng situ. Baik segitu. Main-main. Oh, kamu main-main saya lagi. Baru Gara-gara nyamuk ini ya. dari situ. Baru suruh saya petik pinang di atas pinang semua pancang-pancang lagi baru. Sana petik pinang baru mereka bikin tali ikat sini baru nanti saya kasih masuk kakinya dua-dua di situ baru saya lompat 1 kali ke atas
Nah itu lompat-lompat yang dia sudah kayak macam katak kodok. Naik di atas baru. Katak sama kodok itu beda ya? Kodok itu katak kodok sudah. Kodok itu kayak bagaimana? Kodok itu Sama itu namanya katak itu. sama ya? Iya. Nah, Nama yang beda tuh? namanya dua itu sudah, kodok juga bisa, katak juga bisa. Katak ini sudah. Oh iya, oke. Baik. Dari situ saya naik bro, ini apa, saya pakai tangan kasih tumit gini tapi dia keras tuh, tapi saya kasih putar dia kuat-kuat baru dia ini lepas. Dari atas ini sudah tidak bisa tahan nih. Dari atas pohon Iya, pohon pinang. Kaki ini sudah gementar-gementar. Gementar karena takut atau? Iya, capek juga tuh. Bisa ya? Iya, memang sana gitu bukan yang pendek gitu berapa meter ke atas. Padahal pohon sana tuh pohon besar tuh bisa panjat bro. Kau tahu tuh pinang berapa tahun abad punya itu sudah panjang di atas. Itu yang pinang itu yang bagus sekali kan selain yang sekitar situ. Kelapa pinang yang lain tuh kasih lewat baru yang satu itu dia terlalu tinggi sekali di atas. Itu yang saya panjat ini. Terus maksudnya buahnya banyak ke? Banyak, isian dalamnya bulat, bagus lah. Baru aku makan pinang tuh? Enggak, tidak makan. Sudah dari situ naik. Dari atas saya turun pelan-pelan lagi tuh, turun. Capek, kakinya mulai gementar-gementar. Tapi tadi kan pinang kamu lihat bilang ini. Saya kan satu abad gitu toh. Pinang dia bisa bertahan satu abad ini. Bisa lah kan, yang panjang, jadi itu bisa bertumbuh sampai berapa abad juga bisa. Iya. Tahun loh. Ku bayangkan pohon saja dari berapa abad punya masih ada toh. Kalau orang piara. Ini 100 tahun di satu abad itu orang itu 100 tahun. Kan bisa loh, manusia juga 100 tahun masih ada. Oke, bisa. Apalagi yang panjang itu dia dalam satu masih itu dalam kering baru orang tanam lagi ke atau satu pinang tanam sampai satu abad baru dia kering gitu. Satu pinang itu dia satu yang tanah punya ini kan dia tumbuh sampai sudah makan satu abad. Jadi dia bisa bertahan. Kan namanya juga tanaman. Jadi berapa abad yang makan itu yang sudah lewat itu dia sedang bertumbuh terus. Jadi semakin semakin tahun itu semakin ke atas, tumbuh ke atas begitu. Ini standar batasnya ada, tapi kan bukan terlalu tinggi juga kan. Iya. Dari situ kan tidur baru paginya. Begini sabar kan masih di atas pinang nih. Terus Oke aja. Bro, saya turun nih. Pas dari tengah-tengah ini saya kan habis mandi juga saya lepas baju tuh. Jadi saya panjat pinang itu sambil lepas bajunya. Buka baju baru. Celana saya ada pakai. Tidak sakit kan? Kan cara panjatnya begini, jadi di sini di dada ini kan tidak kena. Jadi saya naik kan lompat begitu. Saya juga kan sudah hafal orang yang itu penghuni di situ dia satu hari panjat pinang ini yang dia cara panjat lompat jadi saya sudah hafal itu. Cara panjat pinang begitu. Jadi saya juga tiru itu tuh. Jadi saya dada ini tidak kena. Padahal ini kok kesana nih cuma waktu yang bukan lama nih. 1 hari. Itu ya, maksudnya gimana tuh? Kan di depan saya dia panjat. Jadi jadi dia cara panjat pinangnya macam begini. Jadi saya suka jadi saya tiru dia. Jadi kayak panjatnya ya. Jadi sudah dari situ sudah. Jadi selesai petik pinang itu langsung lepas kaki balap ke bawah gini. Bukan, tadi kan bukan balap. Hat bilang hat jatuh baru orang-orang semua. Orang ini. Ya pas dari atas pinang jatuh ke bawah baru orang-orang tertawa. Itu karena mereka senang atau rasa lucu. Karena saya punya memang awal panjat ke atas kan baik-baik. Tapi kalau turun ini yang terlalu terlalu gimana ya?
terlalu Beda lagi, iya beda lagi kan. Turun ini macam buru-buru kan, rasa capek juga toh. Iya. Jadi langsung tempel di Pinang, langsung capek lagi nih. makanya turun itu kan langsung tempel di Pinang baru turun begini. Jadi di situ sudah kena ini. Tadi bilang tidak kena baru sekarang bilang kena. Kupas-kupas. Di sini celana robek. Baru pas dari berapa 3 meter ke atas itu langsung lompat ke bawah begini langsung jatuh. Dari itu orang tertawa saya hancur-hancur. Tapi saya rasa saya tahan-tahan malu sampai masuk kamar dalam, tenang di dalam. Dari situ Pinang yang sampai gitu mereka yang lain makan, terus yang lainnya kita bawa lagi. Bawa ke itu di mana ya, Arso kayak yang banyak dari Sko ini ke Arso. Arso lagi. Itu Arso itu bagaimana? Arso itu untuk Dari ke Sko? Iya, dari Sko ke Arso. Arso itu? Arso 13. Kan begitu. Jadi Arso itu kan ada acak-acak begitu. Acak-acak Arso. Ada nomornya. Nomornya kan. Jadi yang pertama masuk ini Arso berapa ya? Arso 6 kah? Saya kira 1 padahal. Baru kita rencana ini kan mau naik ke Arso, bukan Arso 14 kah? Arso 13 kan batasnya sampai 14. Jadi Arsonya acak-acak. Jadi kau datang Elisa kah tuh? Dia bukan sendiri. Kau datang siapa tuh? Dengan siapa Pade? Bukan, maksudnya ke Bandung sini, ke Jakarta sih dengan siapa tuh? Sendiri. Oh iya, lanjut. Jadi kita juga masuk ini cari-cari jalan gang sembarangan karena di situ juga ada ini nomornya acak-acak jadi anjir. Udah dari situ naik lurus ke atas ke pas sekolah, tinggal di situ sama keluarga kerabat juga di situ kan terdekat. Dari situ balik lagi. Kita beli buah-buahan situ banyak sekali yang jual. Beli buah-buahan. Dari situ balik baru kita serbu-serbu yang buah-buahan yang ada jual di pinggir-pinggir pantai nih, di bawah ini di sebelahnya mana jembatan Hamadika baru sebelah situ. Jembatan merah jembatan merah Jayapura ini. Itu orang bilang jembatan Hamadi ya? Enggak tahu, bukan jembatan merah. Apa sih? Jembatan merah. Oh, jembatan merah. Gitu tuh. Iya, jembatannya ya ibaratnya begitu kan. Penghubung apa? Jembatan itu? Jembatan itu penghubung apa? Penghubungnya gimana? Kan dari berarti kau lewat jembatan? Kan dari itu kan yang bagian apa itu? Bagian Jayapura kan Jayapura di mana ya? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Jayapura itu gimana ya? Iyalah, dari jembatan merah lah. Ini kasih dekat. Nah, jembatan merah. Dari situ kan kita beli dekat. Ya, kita beli jeruk, lemon jeruk. Jeruk yang pakai botol juga ada. Itu model apa sih? Semangka juga. Apa lagi buah-buahan banyak sekali yang kita beli situ. Kita sambil makan datang balik lagi langsung lurus ke ini ke Jayapura lah. Di mana tuh Mas? Di bagian Sentani situ. Dari Arsoka itu kalau mau ke Jayapura tuh lewat jembatan merah. Lewat jembatan merah. Jembatan merah tuh bagus kan ya? Bagus. Anjing, asiknya tuh orang bisa lompat-lompat dari atas jembatan ke laut. Dulu mandi nih. Mandi lompat-lompat. Bukan orang-orangnya, kalau mau ingin mandi itu kan orang lompat dari atas ke bawah. Itu udah tinggi dari. Tinggi tapi kan di bawah air, jadi orang tidak bisa mati loh. Kadang orang cerita juga orang pernah lompat-lompat situ. Satu orang minum baru dia keadaan mabuk dari atas langsung lompat ke bawah. Tapi orangnya keluar, hidup, lolos.
Iya. Bisa Itu ya? ceritanya, ya bisa lah. Kecuali di bawah ada batu, ada lautnya dia ini apa dangkal boleh bisa. Dangkal itu kayak bagaimana? Pendeknya kan ya kolamnya pendek begitu macam Jadi itu namanya dangkal itu. Jadi gitulah. Di laut yang dangkal gitu ya. Iya begitu boleh, dia bisa mati orangnya. Tapi justru dia ada, justru lautnya dalam. Badan merah tuh. Bagus, sangat bagus orang Terus karena apa? karena warnanya, karena lebarnya, karena jembatan juga dia punya apa jaraknya juga berapa meter ke sana tuh. Jadi orang-orang juga cari ini di situ. Cari kerja. Foto-foto lah bagian sana di Cari live. kerja. Bukan cari kerja, bukan foto-foto begitu kan. Di bagian laut sana view-nya bagus sekali, bagian atas juga view-nya bagus sekali, jadi orang bisa foto Itu dulu foto apa bro? keindahan alamnya. Kalau di sana tuh lautnya, pemandangannya. Foto keindahan alam sama laut saja. Padahal orang yang jalan, orang-orang. Kan indah, jadi harus foto lah. Berarti manusianya terada dong. Manusia juga harus lapis backgroundnya itu kan, pemandangan lautnya itu sebagai backgroundnya. Keren. Apalagi orang fotografer jalan Kayak tuh. lagi terbang itu orang foto ya. Bukan boy, ini sudah lama. Hah? Cut. Pertanyaannya salah. Masa orang bisa terbang? Lanjut itu. Jadi dari atas jembatan itu sambil melihat itu orang-orang yang pakai kapal kah, perahu kah lewat di sana. Jadi orang bisa lihat ke sana. Jadi bisa foto. Nah, misalnya orang ini banyak orang yang turun ke dari jembatan turun ke laut ini. Baru kok bisa lewat itu tuh. Itu kan kalau misalnya ada kosong itu bisa orang bisa melompat dari atas. Kalau orang yang bisa tidak ada rasa takut begitu kan. Berarti pada dasarnya menurut kau ini jembatan bagus gitu. Jembatan Oke, dari situ pemandangan. dari jembatan itu kamu lari ke mana? Jayapura kah? Ke AB sini kah? Ke Waina sana kah? Ke Sentani sana? Ke arah Sentani, Waina, AB. Di situ pas ada orang juga. Berarti di jembatan itu dari pantai dekat apa ya? Dekat Hall kah? Dari Hamadi. situ baru ke Hamadi toh? Nah, Oke, lanjut. kalau dari arah Yalimo tuh pas ke ini arah lewat Hamadi. Holteka. Kamu dari Batas datang baru dari Sko, Ya. yang pantai yang pinggiran itu tuh. Iya itu yang Hamadi tuh. Holteka. Holteka. Itu sudah. Di situ ada acara besar-besaran. Nah, biasa rame tuh itu tuh. Rame sudah rame. Namanya juga di pantai kok. Oke. Singkat cerita kamu ke Waina, Waina lagi apa? Ke AB. AB. Dari situ kita masuk di kos. Dari situ malam itu kita tidur. Tapi udah jam 2-3 tuh dia panasnya minta ampun. Jadi di dalam kamar mandi tuh bunyi air sudah jam berapa? Kemudian itu bunyi air dalam. Ada dong ini. Ada mandi tuh. Jadi jam 1 ini sama mandi 3 kali nih sus panas apa. Padahal di Alimi juga. Elisa, kamera ini. Padahal di Alimi juga panas tapi yang paling terlalu panas di ini Jayapura nih. Itu mungkin karena hati orang yang tidak tahu kota kan, dia bikin kau panas ya. Bukan, setiap hari loh. Kan Iya, tau masuk ini orang baru jadi Jayapura dia bikin beta hat tinggal Jayapura tuh lewat itu panas. Bikin panas baru. salah dari rumah di Jayapura ada orang juga tinggal yang lepas baju banyak lepas baju ya. Bandara. Pasti dia lihat cari-cari kita di pertigaan. Pertigaan situ terada. Pertigaan itu di mana? Di itu tempat di Lilim kan ya Limo. Lilim itu ada pertigaan ya. Ya pertigaan situ. Padahal itu sekarang itu perempatan tapi orang disebut pertigaan. Itu kenapa tuh ya? Kenapa nggak tahu juga, belum tahu. Yang tahu hanya anak-anak Lilim. Iya.
Nama aslinya Base Camp. ya. Hah? Apa lagi? Base Camp tuh nama aslinya. Ya, Di situ Base Camp ya, tuh. base camp. Tapi di situ kan ada Maksudnya jalan. sekarang kan ini perempatan nih, kalau saya lihat itu kan waktu itu kan jalan satu dari Hubak lurus ke atas juga ada, baru dari Wamena ke sana juga ada, lurus ke Habib Gonama sana. Yo, jalannya ada dari Jayapura ke sana juga. Baru itu dorong Ada perempatan tapi orang disebut pertigaan. maksudnya kalau dulu pertigaan kan padahal ini perempatan ini. Karena Helelim ini aneh sekali. karena begini kan dulu kan ada jalannya ini tiga jalur. Tapi sekarang sudah ada 4 jalur, akhirnya yang itu nama yang pertigaan itu sekarang itu masih dipakai, sudah 4 jalur tapi harusnya itu harus ganti tuh. ganti juga bisa apa tuh jalan Perempatan. nah perempatan begitu juga bisa, tapi masih tetap Masih pertigaan ya. masih pertigaan. Nanti besok berapa juga orang bilang pertigaan terus kapan. Nah, jadi pas hiru hat mau hari itu itu pas kantor itu ya honok dari mana kantor-kantor yang waktu itu tuh. Sudah runtuh semua, hancur. Ya. Ah. Oh ya lanjut sudah. Jadi pace dia nuntut mama dong naik ke bandara di atas juga, cari-cari teriak-teriak di atas tapi tidak ada. Terus dari itu mereka kasih amankan dia pakai uang. Kan ke maksudnya kasih diam dia. Kasih diam dia begitu kan, pakai uang. Kasih uang juga banyak jadi pace dia langsung diam. Kalau tidak gitu mungkin tuh nangis terus. Itu kios honok dari mari. Kios kan ya elalim yang tadi had bilang pertigaan padahal itu perempatan. Iya, perempatan. Di pro sekitaran itu kan semua terbakar itu. Baru gimana lagi ya? Iya, itu maksudnya pas kasih tahu itu tuh hat sampai di mana baru? Masih di Jayapura. Masih di Jayapura baru dia telepon baru kasih tahu nih. Iya. Baru dia bicara tadi. Ani tidak mau bicara. Anak kecil ini. Iya, sakit hati jadi. Dia bicara tuh sampai hati mana baru? Ya, sampai saya di sini baru saya teleponnya, halo Ring, saya naruh begini. Oh, tidak mau bicara gitu. Oh, gitu ya. Nah, jadi ceritanya begitu sudah. Luar biasa. Nah, Orang Hariam itu kamu? semua dihublik kita. Publik itu di mana? Di Jalemo kan hublik bahasa masih Iya, publik kan ada dua tuh. Iya betul. Publik itu kalau di Jalemo tuh publik ada dua. Publik yang bagian sini, bagian arah Jayapura. Jayapura tuh di Bagian sini lah. Dan kan bagian sana, di mata jalannya trans Jayapura Mena. itu di mana? Maksudnya di Elelim kah dia? Abenaho kah? Elelim. Elelim bagian kanan. Maksudnya publik itu di Elelim kah Abenaho? Publik ini. Elelim. Ya Elelim. Dia Abenaho tuh? Yang publik ini Abenaho tuh? Masuknya di Abenaho tuh? Kalau tidak, maksudnya wilayah yang publik yang bagian bawah kon ini masuk di Abenaho tuh? Iya, aku bilang begini kalau hubliki itu di bagian Abenaho itu kan hubliki. Tapi kalau hubliki ini yang di bagian Elelim, distrik Apalapsili. Ya. Distrik Apalapsili. Jadi yang hat po kampung ini namanya Hubliki. Hubliki bukan? Hubliki. Baru kenapa? Jadi kadang orang disebut itu Hubliki campur-campur jadi bingung semua situ. Iya. Berarti hat dari sana. Iya. Itu di mana? Di Apalapsili ya? Apalapsili. Apalapsili kah? Apahapsili. Tapi kadang juga orang disebut Apalapsili. Itu kenapa dia? Itu setuju dia ya, maksudnya pakai nama yang sebenarnya Apalapsili ini kan kalau dari analisis saya itu kan itu kan ada sejarah begitu, maksud sejarah, ada sejarahnya, sejarah. Apahapsili kah? Apahapsili. Oh, itu ada sejarah gitu. Ada sejarah kayaknya. Awapsili. Awapsili. Awapsilinya ada sejarahnya. Tapi kalau ada artinya. Masa Apalapsili atau Apalapsili saja. Oke. Itu yang baru ya, Apalapsili itu. Apalapsili itu yang baru. Kenapa harus ada sejarah gitu Apahapsili? Karena mungkin masa lalu gitu.
Karena mungkin masa lalu itu kan ada banyak orang yang perang-perang suku toh. Perang suku akhirnya banyak orang yang korban di situ. Iya. Jadi orang disebut itu nama Awak Hapsili. Iya, Abah Hapsili. Apa Hapsili itu kasih dinamakan. Tapi Abah kalau Hapsili. misalnya hati ini kan publik ini kan dia Hapsili nih. Baru kalau orang suruh kau memilih nih, orang suruh hat memilih, ada dua nama, apa Hapsili, baru apa Hapsili. Kau pilih yang mana? Saya pilih apa Hapsili saja. Kenapa? Kan hat bilang ada sejarahnya awak Hapsili itu. Baru kenapa pilih apa Hapsili? Sabar mari. Why? Ya, kenapa Pak Hat pilih saja? Mana? Apa Hapsili kah? Apa Hapsili? Apa Hapsili kah? Apa Hapsili? Apa Hapsili ya? Saya pilih itu Oh iya. karena orang disebut apa Hapsili. Nanti dulu yang terjadi perang apa begitu masih simpan terus. Jadi kalau kita dikasih nama apa Hapsili itu, dia orang-orang yang semua kejadian-kejadian dulu itu bisa lupa. Kalau masih ada nama apa Hapsili itu orang masih simpan juga di dalam pikiran yang terjadi dulu itu apa suku perang suku macam begitu kan. Jadi kalau kita pakai nama Apa Hapsili saja. Apa Hapsili, Apa Hapsili. nanti permasalahan yang dulu itu dia bisa muncul kembali gitu. Jadi apa Hapsili saja. Kita pakai apa Hapsili saja. Apa Hapsili Itu Menurut saya. Oke. Kalau menurut orang lain ya belum tentu setuju dengan apa yang aku bilang gitu. Oke. Jadi sekian begitu. Berarti apa Hapsili itu dia termasuk maksudnya dia sukunya dari suku apa gitu? Saya belum tahu tentang sejarah. Sukunya masuk suku Yali ya? Iya. Apa Kalau Pukul Umum berapa distrik 5 distrik yang ada di dalam mencakup dalam Kabupaten Yalimo itu semua itu masuk dalam suku Yali. Suku Yali. Suku Yali. Berarti suku Yali itu pasti dong punya bahasa dong. Dorang punya bahasa juga. Bahasanya satu. Bahasa apa? Budayanya satu. Begitu kan? Berarti hati dari Hupliki, desa Hupliki. Desa Hupliki Kilar, Sekilas. Oh, desa Kilar. Kilar itu artinya? Kilat. Ini artinya saya belum tahu. Kalau Hupliki Kilat itu artinya kan orang yang kampung yang sudah terpisah sendiri dari seberang sungai. Jadi dia berdiri di punggungnya bukit begitu artinya. Kilar ini. Kalau Hupliki ini? Dia terpisah dari kampung yang kalau sekitarnya. Hupliki ini? Hupliki artinya? Hupliki itu artinya kan berapa kampung yang ada di situ kan ada 5 kampung toh. Jadi itu semua disebut Hupliki. Induk macam induk. Berarti tadi kan bilang apa hasil ini? Apa hasil ini kan sebenarnya di apa kalau di apa itu kan di atas ini. Atas. Hupliki kan di bawah toh. Di bawah mana? Hupliki kan di seberang itu sungai Kali Habie. Kali Habie kan? Kali Habie. Kali Habie itu kan ada yang bilang Habie, ada yang bilang Habie. Nama-nama ini yang belum beres lagi. Nama-nama kali kadang belum beres ya betul. Ada yang bilang Habie, ada yang bilang Habie. Kali namanya Habie. 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 Kali. Artinya juga saya tidak tahu karena dalam sejarah itu juga apa ya? Belum tahu. Bagusan bilang Habie. Kalau menurut saya bagusan Habie, ya. Habie itu kan lagi lagi. Oh, berarti artinya juga ada. Habie. Iya kan? Habie. Mungkin dulu bagaimana ya? Dia bilang, iya dong, bahasa Yali. Habie, telanjang. Jadi mungkin arti sepertinya dulu orang mungkin mandi di situ telanjang semua jadi orang disebut kasih nama kali itu Habie. Kali telanjang.
Jadi nama kali Habibie itu dia namanya ada sejarahnya itu. Sejarahnya beliau ini setahu Tidak, bukan. Maksudnya pakai bahasa yang kan kalau Habibie itu kan telanjang. Nah, jadi dengan bahasa Yali itu Habibie itu telanjang. Begitu. Iya. Nah, terjemahkannya begitu. Sekarang terakhir. Sekarang hitung 1, 2, 3 pakai bahasa yang. Mesek, piren, hinaan, uan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, Mesek, 2, piren, 3, hinaan, 4, uan, 5. fuap. Bagus. Gitu. Bagus. Sudah ada? Arah juga pas sudah ya? Sudah. Nanti kau yang menjawab nanti harus kan. Oke teman-teman, gitu dulu ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Thank you kami yang sudah nonton. Wah, pemerintah kecil-kecil yang sudah nonton ini, terima kasih banyak. Cerita